Yang terakhir yang keenam teman-teman sekalian, jagalah selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan jaga baik-baik itu. Dan untuk memahami tentang masalah takwa ini, teman-teman sekalian, ada pendapat yang sangat menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dari kalangan tabi'in. Ini generasi yang hidup setelah para tabi'in. Beliau berkuasa jadi raja di dinasti Umayyah tahun 99 sampai tahun 101, 2 tahun jadi khalifah. Tapi sangat terkenal dengan kesolehannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini orang limanya karena solehnya gitu ya. Beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita apa sih takwa itu. Ini poin terakhir yang kita jaga supaya selalu berada di rel amal soleh. Laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Bukan ketakwaan kepada Allah dengan hanya menyibukkan diri puasa di siang hari. Wala biqiyamil lail, tetap puasa, tapi bukan itu tolok ukurnya saja kalau orang itu bertakwa. Dan juga bukan hanya orang kerjakan sholat malam. Wat takhliti fima baina dzalik, dan juga bukan melakukan apa-apa saja di antara keduanya. Misalnya baca Quran, berzikir, walakin taqwallahi tarku ma harramallah. Tapi kalau mau takwamu sempurna, selain puasa, selain sholat malam, maka harus meninggalkan apa yang Allah haramkan. Banyak orang yang ikut pengajian, tapi masih berbuat yang diharamkan. Mungkin dia sudah paham, tapi tetap dilakukan melanggar. Maka ini belum bertakwa namanya. Orang yang bertakwa ini betul-betul dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa adaun maftaradallahu, dan selalu sibuk mengerjakan dan memaksimalkan kualitasnya ibadah yang Allah wajibkan kepada dia. Faman razzaqa ba'da dzalika khaira, siapa yang dikarunia setelah meninggalkan yang haram sehingga dia bisa berbuat amal soleh setelahnya, fahuwa khairun ila khair, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Saya berapa kali menemukan keluhan sebagian ikhwah dan akhwat kita di pengajian. Ustadz, kita sudah di pengajian, kita sudah sangka baik. Ternyata dia sudah ikut pengajian, bajunya syar'i, selalu hadir majelis ilmu. Tapi pada saat muamalah, mereka curang. Mereka mengambil harta kami, mereka mencuri harta kami, mereka menipu dengan penampilannya. Ini semua karena orang tidak bertakwa. Ya, orang tidak bertakwa. Ingat hadis Bukhari, seorang wanita di Madinah, ada seorang laki-laki mengatakan begini, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang perempuan, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, selalu bersedekah setiap harinya. 3 amal-amal besar dikerjakan, tapi lisannya tajam menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW apa? La khaira fiyah hiya finnar. Gak ada kebaikan pada orang itu dan pastikan dia masuk neraka. Karena orang ini penasaran, dia bilang lagi, ya Rasulullah, di Madinah ada juga seorang wanita, dia sholat iya tapi yang diwajibkan saja, dia juga puasa yang diwajibkan, dia hanya sedekah semampunya, tapi nggak pernah sakitin orang. Kata Nabi SAW, semua kebaikan ada padanya dan dia termasuk ahli surga. Jadi menjaga ini penting sekali. Meninggalkan apa yang Allah haramkan. Juga ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah. Takwa itu adalah kau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan betul-betul ala nurim min Allah. Sesuai dengan cahaya dan panduan dari Allah, bukan dikarang-karang. Tarju thawab Allah, engkau ikhlas dan hanya berharap balasan dari Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan dosa-dosa yang Allah larang ala nurim min Allah, sesuai dengan cahaya yang Allah pandukan kepadamu. Takhafu iqab Allah, karena kau takut akan hukuman Allah. Itu ketakwaan. Jadi satukan teman-teman, setelah hadir majelis ilmu begini, semangat untuk ibadah dan semangat meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu penting. Karena selama kita masih buka keduanya, ini sering saya kasih gambaran di pengajian. Kalau kita mau berikan timbangan amal, ini amal soleh, ini dosa. Selama ini berdua masih seimbang, maka ini tidak enak, ini tidak enak. Karena dua-duanya masih berimbang. Kenapa ada orang yang sholat tapi tidak khusyuk? Kenapa ada orang ya baca Quran tapi tidak bisa memahami artinya? Kenapa orang banyak hafal Al-Quran, mulai hafal tapi selalu lupa? Karena dia masih buka, dia sholat tapi dia masih judi, dia sholat tapi dia masih bohong, dia sholat tapi dia masih riba, masih terbuka, jadi nggak bisa. Apalagi kalau dosanya lebih besar, lebih berat, maka hilang sama sekali kehusyuannya, bahkan bisa ditinggalkan ibadah itu. Kapan antum merasakan nikmatnya ibadah dan iman itu? Kalau ini ditutup pintunya, masing-masing kita tahu dosa apa yang kita lakukan, tutup dulu, kemudian terus kita ibadah.
Yang sadar aja, jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah qobliyah, zikir yang kita mampu. Ini selalu naik levelnya, ini tertahan. Di situ antum akan rasakan kenikmatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita cuma dengar ayat bisa netesin air mata. Mungkin cuma lihat jenazah kita jadi ketakutan. Itu semua karena imannya lagi naik. Dan ini kenikmatannya semua ada. Semua orang buat dosa punya kenikmatan. Sebagaimana orang buat ketakwaan punya kenikmatan. Tapi dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Akhwat kita yang sudah pakai jilbab. Dia pakai jilbab karena dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia sudah menikmati ibadah itu. Lawannya buka jilbab. Kan gitu. Nanti orang-orang yang pakai jilbab ini akan melihat orang yang tidak pakai jilbab. Kenapa ya dia tidak tutup auratnya padahal Allah larang. Karena dia sudah rasa kenikmatan jilbab itu. Kalau kita balik, orang yang buka aurat dan dia tidak merasa itu dosa, dia merasa itu biasa aja. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, akan dia nikmati maksiat buka jilbab ini, buka aurat, dan nikmat tutup aurat hilang. Dia akan heran, kok orang itu pakai jilbab sih nggak panas ya? Akan seperti itu, nggak bisa ketemu. Ya, orang yang selalu sholat tepat waktu dengan orang yang tidak sholat beda. Orang yang sholat menikmati ibadahnya, orang yang tidak sholat tidak akan menikmati ibadah tersebut. Bahkan dia heran kenapa orang itu sholat terus, misalnya. Contoh, nah seperti itulah. Jadi ini semua ada di keputusan di tangan kita teman-teman sekalian. Jagalah baik-baik. Ingat, ajal kita sangat terbatas, waktu sangat terbatas. Tapi sampai di sini bahasan kita tentang masalah pertanggungjawaban amal. Maka berhati-hatilah karena semua akan diminta pertanggungjawaban dari amalnya. Sebelum datang waktu penyesalan, maka segera selamatkan diri kita masing-masing.